Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya untuk para queen dan para king dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Queen Yustitia dan welcome to my channel di Queen Yustitia Channel. Oke, para queen dan para king, jangan lupa ya selalu dukung terus channel saya hingga menjadi channel yang berkembang, tinggi, mengembang sampai batas pencak langit, ya kan, sampai tinggi-tinggi bisa hit seperti Atta Halilintar ya. Kita harus amin, kita aminkan dulu. Kita harus berkata atau mengucapkan sesuatu itu harus segala yang positif, teman-teman, karena apa yang kita ucapkan tuh bisa menjadi satu doa bagi diri kita, ya kan. Oleh karena itu kalian harus kalau bicara harus yang positif aja ya, bisa menjadi doa buat kalian sendiri. Oke? Jangan lupa pokoknya selalu subscribe, like, dan komen channel saya. Baik para queen dan para king semuanya, di konten saya yang pertama kali ya, firstable ya. Video pertama kali saya akan membahas mengenai apa coba? Yaitu tentang kaleidoskop di tahun 2021. Paham nggak kaleidoskop itu apa? Jadi yang nggak paham nih ya, saya jelasin dikit. Maksudnya itu adalah saya akan membahas apa saja sih suatu peristiwa yang viral di tahun 2021. Saya akan menarik benang merahnya apa saja sih yang terjadi di tahun 2021. Ya mungkin kalian udah ada yang lupa ya kan, atau enggak ada yang masih ingat. Nah ini saya akan mengingatkan kembali peristiwa apa aja gitu yang viral. Oke, saya sudah merangkum ada kurang lebih 11 peristiwa yang viral waktu itu. Yang pertama yaitu tenggelamnya KRI Nanggala. Kalian pasti masih ingat dong, peristiwa itu terjadi pada bulan April tahun 2021. Dalam peristiwa itu ada 53 awak kapal dan mereka terdiri dari 49 anak buah kapal, 1 komandan satuan. Kemudian yang tentunya pasti semua ini ya udah meninggal ya teman-teman ya, udah tenggelam di bawah dasar laut. Kita bisa bayangin gak sih di dalam kapal selam itu kan tempatnya sempit gitu kan, terus kita kalau mencari pertolongan tuh bagaimana gitu, di mana gitu kan, kita mau keluar nanti ketemu ikan buas atau apa, kayak kita nggak paham ya, dalam dasar laut kita mau berenang ataukah gas yang kita butuhkan tuh masih ada atau enggak ya kan. Aduh pokoknya, tapi kita ini ya, para queen dan para king harus selalu memberikan support atau enggak dukungan, doa, mengirimkan doa untuk para korban yang telah gugur di lautan tersebut. Dan kita berharap semoga pemerintah juga memberikan suatu kompensasi kepada mereka, keluarga korban. Karena apa ya, mereka kan sudah melakukan suatu tujuan atau enggak, maksudnya itu mereka tuh sudah mengabdi kepada pemerintah Indonesia ya kan, NKRI Indonesia gitu loh. Masa nggak ada sih suatu kompensasi atau nggak apa gitu kan untuk para korban yang ditinggalkan gitu loh. Karena mereka kan sudah mengabdi kepada Indonesia sampai memberikan jiwa raga mereka gitu loh. Ya kita berharap semoga dari pemerintah mereka telah diberikan suatu kompensasi yang layak. Amin amin ya robbal alamin. Next, kemudian peristiwa selanjutnya yaitu ada pesawat Sriwijaya Air SJ182. Nah, kalian tentunya masih ingat dong teman-teman, waktu itu peristiwa pesawat Sriwijaya Air ini heboh sekali ya. Maksudnya tuh pesawat ini mengangkut ada 43 penumpang, ada anaknya juga, ada penumpang bayi 3 kalau nggak salah tuh waktu itu teman-teman, dan ada 12 kru awak kabin di pesawatnya itu, ada 12 kru. Itu dulu tuh kalau di berita tuh heboh gitu beritanya waktu pesawat Sriwijaya Air nih waktu itu jatuh. Tapi kalau pesawat itu gimana ya para queen dan para king tuh, nah, kalau pesawat jatuh itu kan kalau nggak nabrak tebing jatuh ke laut, ke dasar laut, atau enggak ke jalan, ke hutan rimba gitu. Terus kalau kita maksudnya tuh kita tuh nggak bisa yang mau menyelamatkan diri, mau kabur, mau jalan kaki, mau lari tuh nggak bisa gitu kan. Kalau jatuh kebentur tebing gitu, langsung meledak, langsung terbakar gitu kan, langsung tenggelam.
Terus kalau apa? Untungnya kalau kita mereka menemukan kayak apa sih, black box ya. Itu katanya bisa sedikit memberikan suatu informasi atau suatu angin segar lah ya. Maksudnya itu apa sih penyebab dari pesawat ini jatuh? Kenapa sih kok bisa jatuh pesawatnya, itu kenapa? Kalau kita sampai menemukan si black box tadi, katanya seperti itu. Saya juga kurang paham karena saya juga nggak pernah melihat bentuk fisik dari black box itu sendiri, saya nggak pernah lihat. Ya, saya kalau pengalaman saya ya, para queen dan para king, kalau selama naik pesawat itu di usia saya sekarang ini memang kayak apa ya, suatu spot jantung gitu loh. Jadi ada sedikit suatu kekhawatiran yang tinggi gitu loh, apalagi kalau sedang ada awan itu kayak deret gitu kan, kayak bahasa deret itu nggak ngerti ya bahasanya, kayak gitu lah pokoknya. Itu sedikit kayak takut gitu, takutnya tuh yang berlebihan gitu. Tapi gimana ya Pak, karena usia ya kan, kayak takutnya tuh apalagi kalau landing pas hujan turun, keadaan si bandara itu basah, licin, aduh itu pikiran saya udah kalut tuh teman-teman. Makanya kalau saya disuruh milih ya, milih naik transportasi pesawat kah, kereta api kah, saya mendingan lewat darat deh, atau nggak usah pergi ya kan, karena ngirit semuanya ya kan, dari dana ya kan, transportasi, makan semuanya kita nggak keluar, udah di rumah baik ya kan. Tapi gitu, ada kalanya kita kan pasti ada suatu kegiatan yang urgent gitu, kita harus pergi menggunakan transportasi tersebut. Nah itu dia, makanya aduh kalau naik pesawat apalagi kalau sendirian, aduh saya mikir 100 kali deh. Saya nggak, apalagi kalau cuacanya mendung, hujan, saya nggak mau. Mendingan saya nggak berangkat, udah nggak mau. Ya, itu ya peristiwa yang kedua ya para queen dan para king, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Kita tentunya juga harus memberikan semangat dan support dan doa untuk para korban. Kemudian peristiwa selanjutnya itu bom Makassar teman-teman. Kalian masih ingat nggak sih peristiwa itu berlangsung pada tanggal 28 Maret 2021. Itu bomnya itu meledak di depan gereja katedral Makassar pada pukul 10.28 WITA. Nah, kalau kita melihat peristiwa kalau ada bom meledak di depan tempat ibadah, itu kok rasanya gimana ya para king, maksudnya apakah itu suatu tindakan masih dilakukan oleh teroris kah, ataukah suatu kegiatan apa, kita nggak paham ya. Itu tuh siapa sih yang memotori kegiatan tersebut, tuh siapa, terus kenapa gitu loh dilakukan di tempat ibadah gitu loh, itu kan tempat suci gitu kan, kenapa seperti itu gitu. Apalagi kalau peristiwa itu terjadi di hari Minggu, itu kan pasti banyak orang dong, jemaat itu kan banyak ya. Jadi kan kasihan ya, apalagi kalau ada anak-anak beribadah di situ, satu keluarga, terus tiba-tiba ada bom meledak, itu kenapa sih kayak gitu tuh. Udah deh, apa sih, kalau ada seperti kegiatan teroris itu udah nggak zaman lagi seperti itu gitu loh. Udah kita hidup rukun. Kenapa sih kok nggak mau yang hidup rukun, yang nyaman, yang damai gitu loh. Nggak usah lah ada teroris seperti itu tuh, udahlah nggak usah gitu kan. Terus kabarnya juga dari peristiwa itu si pelakunya sendiri pun tewas gitu loh, tewas dari peristiwa bom meledak tadi tuh, pelakunya juga ikutan tewas gitu. Nah terus kenapa kayak gitu ya, dia membunuh diri sendiri gitu loh. Kenapa kalau memang dia mau bunuh diri sendiri, kenapa nggak bunuh diri sendiri gitu kan, kenapa harus ngajak-ngajak orang gitu, kenapa begitu gitu loh. Kalau mau mati sendiri gitu kan. Makanya kadang tuh heran, orang kalau udah terlalu pintar, udah terlalu fanatik dengan segala sesuatu, itu pasti menghalalkan segala cara ya. Makanya ini saya mengajak ya insya Allah saya harap sih didengar ya untuk para queen dan para king dimanapun kalian berada. Udahlah yuk kita mulai hidup rukun, damai, udahlah nggak usah kita seperti teroris kah, mengkotak-kotakan segala sesuatu agama, atau ini agama saya baik, itu baik, buruk ini jelek. Udahlah nggak usah seperti itu. Yang penting semua agama itu menuntun kita ke dalam suatu jalan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, next. Ya. Baik para queen dan para king, poin yang selanjutnya itu poin yang keempat. Saya sudah merangkumnya, yaitu PPKM diperpanjang. Nah loh, ya kan?
kan PPKM diperpanjang. Itu artinya apa? Udah tahu nggak sih PPKM itu apa? Jadi kepanjangan dari PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Nah loh, jadi ya para queen dan para king, kegiatan kita ini dibatasi oleh pemerintah. Ya karena apa? Bukannya kita tuh apa ya? Pemerintah ini, oh ini saya melarang, iya sih. Tapi kadang kalau keputusan PPKM ini ada ini sih ya para queen, pro kontra gitu loh. Sisi lain ini untuk keselamatan kita ya kan, sisi lain untuk kelangsungan kehidupan kita gitu loh. Jadi serba salah gitu. Tetapi balik lagi, kalau pemerintah itu memberikan satu kompensasi lagi ya kan kepada masyarakat Indonesia tentunya, insya Allah nggak ada deh demo-demo dimanapun ya. Karena apa ya, kalau kita melakukan satu PPKM ya kan, kegiatan kita dibatasi, kita nggak boleh kerja, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh keluar. Nah terus gimana mau makan gitu loh, kelangsungan hidup kita tuh bagaimana gitu loh. Kan setiap orang tuh kan rezeki orang tuh kan beda-beda. Terus juga tabungan orang tuh kan beda-beda ya kan, simpanan kita tuh kan beda-beda ya kan. Ya mending kalau orang yang sudah memiliki suatu gaji yang pasti gitu tiap bulan dapat gitu. Terus apa kabar yang orang-orang yang setiap hari tuh, kan ada ya kita temuin satu hari dapatnya sekian rupiah gitu. Sekali itu dia dapat, sekali itu juga itu habis gitu kan. Nah itu terus gimana gitu kalau dibatasi, nggak kerja, nggak boleh kesana kemari, terus mau makan pakai apa? Puasa sampai 30 hari? Ya kan nggak mungkin dong, kan kasihan. Ya memang di bulan suci Ramadan kita puasa ya, tapi kan kita ada buka puasanya. Nah itu kan orang-orang kayak gitu kan buka puasa aja susah. Nah ini ditambah lagi PPKM tuh. Tapi itu lagi, sisi lainnya pemerintah ini sayang sama kita gitu loh. Mereka tuh tidak mau warganya atau masyarakatnya itu terkena COVID. Nah, kan galau ya kayak gitu ya. Kalau kita mau berkerumun, melakukan kegiatan lagi seperti biasanya, itu nanti banyak sekali COVID nih di badan kita gitu. Karena memang saya nggak ngomongin orang ya, maksudnya di kehidupan nyata saya pribadi, saya pun pernah sudah mengalami COVID ya, para queen dan para king. Itu rasanya nggak enak gitu. Rasanya itu kayak kita tuh harus yang bener-bener di rumah, harus yang bed rest, yang kita nggak sakit, fisik kita nggak sakit gitu, tetapi di dalam badan kita tuh ada virus, tetapi kita nggak boleh dekat sama orang. Nah karena kan kekebalan tubuh masing-masing setiap orang tuh kan beda ya. Untungnya keluarga saya tuh nggak ada yang ada apa, komorbidnya tuh nggak ada waktu itu. Saya tuh nggak ada kayak penyakit bawaan tuh nggak ada, apalagi untuk yang penyakit bawaan seperti penyakit pernafasan tuh saya nggak ada, untungnya itu. Terus juga saya selalu mendengarkan apa kata dokter, anjuran dokter, saya tidak boleh ini begitu, saya selalu mengikuti gitu. Ya itu sisi lainnya itu para queen dan para king, makanya kadang bimbang dan galau ya kan. Kalau kita disuruh pemerintah untuk melakukan satu PPKM, nah gimana gitu loh cara mencari nafkah untuk bayar ini kan. Juga kan kalau kita punya cicilan, kayak saya punya cicilan, punya utang, nah, kan dibayar terus nih, nggak mau tahu nah ini mau dari mana gitu kan. Terus apakah harus jaga tiup lilin tiap hari gitu kan, nggak mungkin ya kan. Harusnya kan kita keluar cari nafkah. Tapi itu lagi, kalau ada COVID gimana dong. Terus kalau ada salah satu keluarga kita yang kekebalan tubuhnya lagi down, kena lah dia, nah sudah lewat dia kan. Nah makanya ya kita berharap pokoknya bagaimanalah pemerintah ini memberikan suatu keputusan PPKM diperpanjang bla bla segala macam, oke, fine. Yang penting bapak atau ibu harus bisa memberikan suatu kompensasi bagi masyarakatnya atau rakyatnya. Nah tapi yang jelas kita harus selalu berdoa ya para queen dan para king semuanya, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Tapi insya Allah sekarang sudah mulai berkurang ya, sudah mulai pergi itu si virus. Nggak tahu, dan ini ada varian baru lagi, nggak paham juga nih si virus ini mau ngapain sih sebenarnya, berkembang biak lagi, punya teman lagi, saudara lagi, ada ini itu lagi, pusing liatnya kan. Mending bawa apalah itu yang rezeki apa gitu, suasana baru. Ini apa, suasananya mencekam terus si COVID yang dibawa nih. Kita doain lah semoga si penyakit COVID dan kronik-kroniknya segera kabur dari dunia ya kan, amin ya rabbal alamin. Terus peristiwa yang viral selanjutnya itu di poin kelima, yaitu mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, masih ingat nggak yang pemerintah memberikan suatu
aturan, yaitu pencarian BPJS Ketenagakerjaan waktu itu, yaitu memberikan bantuan berupa subsidi kepada baik para queen dan para king. Next ya, di poin yang number 5, nomor 5. Jadi sudah saya rangkum, yaitu mengenai BPJS ya, bantuan subsidi upah yang kembali cair pada tahun 2021 itu berkurang nih. Nah, kan berkurang jadinya kan. Udah di PPKM berkurang lagi ya kan. Itu yang awalnya itu sebelumnya itu mencapai 2,4 juta. Sekarang menjadi 1 juta. Nah, itu saya nggak berani komentar jauh ya. Nanti saya takutnya salah omong, salah ucap karena saya nggak paham. Ya kan saya nggak ngerti. Yang jelas yang viral waktu itu tuh yaitu mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang awalnya menjadi dari 2,4 menjadi 1 juta. Nah, itu saya pokoknya mana yang terbaik deh untuk masyarakat Indonesia, yang baiknya yang mana, udah monggo, itu saya harapnya seperti itu gitu loh, supaya semua itu merata. Ya mungkin nggak merata ya, yang penting itu balance gitu loh, seimbang gitu loh. Jangan membuat suatu keputusan atau kebijakan terus kayak jomplang, itu kan nggak lucu gitu kan, kasihan juga gitu. Pokoknya yang viral waktu itu BPJS Ketenagakerjaan ya. Saya nggak berani banyak komentar kalau yang ini, saya takut salah ngomong. Oke, next, para queen dan para king, berita viral yang selanjutnya yaitu di tahun 2021 yaitu apa coba? Sirkuit Mandala. Mandalika. Nah, kan udah tahu dong sirkuit Mandalika. Nah, itu kemarin tuh sempat heboh ya kan, karena negara tetangga tahu dong maksud saya siapa, yang selalu saingan sama negara kita, negara kita ini nggak boleh berkembang selain dia sendiri gitu. Kayak mereka tuh kayak mencibir gitu. Emang Indonesia bisa tuh buat sirkuit? Emang bisa buat suatu tingkatan internasional? Emang bisa Indonesia? Jangan salah bos, Indonesia dilawan ya kan. Enggak ya. Ya pokoknya sirkuit Mandalika. Nah, pada tanggal 12 November 2021, baru kemarin ya, November, Desember, baru kemarin 2 bulan yang lalu ya, Indonesia itu meresmikan sirkuit bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nah, kan, atau biasa disebut sirkuit Mandalika. Itu pokoknya kalau saya lihat nih ya di TV nih, saya lihatnya cuma lewat TV nih, karena kan nggak bisa saya ke sana ya kan, nonton langsung. Kayak seru banget, kayak bagus banget gitu. Maksudnya view-nya tuh langsung lihat laut atau pantai, aduh kayak keren banget gitu kan, beda dengan sirkuit yang lain gitu kan. Kalau di tempat lain mungkin kan cuman sebatas gedung-gedung tinggi yang dilihat atau nggak jalanan perkotaan. Kalau di Mandalika, keren bos, keren banget kalau saya lihat tuh. Iya. Terus juga kemarin sempat saya lihat juga ada beberapa netizen atau enggak kompetitor memberitakan hal-hal yang buruk mengenai sirkuit tersebut gitu. Kalau bahwasanya si sirkuit itu tuh mengalami banjiran lah atau apa gitu kan. Kalau saya rasa bukan banjir ya, namanya bisa dibilang tuh becek namanya ya. Becek kan biasa ya waktu hujan becek ya kan. Tapi karena itu tadi, karena mereka tuh tidak mau disaingi gitu. Saya lihat para pembalapnya tuh fine-fine aja gitu kan, kayak enjoy gitu loh waktu menikmati jalan si sirkuit itu, malah happy gitu. Kalau saya lihat tuh mereka tuh jarang melihat view-view seperti itu gitu. Pokoknya keren deh apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi keren deh, bisa membuat sirkuit keren dan secanggih seperti itu gitu. Saya harap sih kedepannya nanti bisa membuat suatu hal yang beda atau enggak hal yang baru gitu dibanding kepemimpinan oleh pimpinan yang lainnya gitu. Kita berharap seperti itu ya, supaya negara lain tuh tidak selalu memandang remeh negara kita gitu kan. Bangga gak sih kalau kita tuh ke luar negeri gitu kan, Indonesia, yes, yang punya ini, yang punya itu, yang punya ini, punya punya itu, aduh keren dong. Jangan yang Indonesia yang beritanya tuh yang korupsi lah, teroris lah, yang apalah, aduh kasihan, sedih ya kita kayak gitu ya. Kita pengennya seperti itu loh. Wah, ada sirkuit dibangun,
pembangunan apa-apa yang bagus-bagus lah, pokoknya saya dukung terus untuk pemerintah Indonesia. Kemudian yang poin ketujuh yaitu ledakan Pertamina. Nah, baik para queen dan para king, poin yang ketujuh selanjutnya yaitu ledakan Pertamina di daerah Indramayu. Nah, kalian sudah ingat nggak yang ledakan kemarin tuh hebat banget? Kayak saya lihat tuh kayak di film-film fiksi animasi gitu, nah kayak di film-film Hollywood gitu ledakannya. Aduh, tapi kan aduh tuh gimana ya, kok bisa apa, itu pasti ada suatu hal yang apa ya, apakah sesuatu hal yang besar menjadi besar ataukah sesuatu hal kecil menjadi besar. Nah, kita nggak tahu ya. Ya, kita doakan ya semoga kalaupun ada korban, kita doakan semoga para keluarga korban diberikan ketabahan, kesabaran ya kan, untuk bisa melanjutkan hidup ke kehidupan yang lebih baik lagi. Dan kita harap semuanya semoga Pertamina kembali bangkit ya, menjadi ya apa ya, karena pasti kan lumpuh ya, maksudnya kegiatan apa sih, perniagaan atau apapun itu di tempat dia kan pasti stop dulu ya kan. Ya, kita berharap semoga kegiatan perniagaan atau apapun itu namanya bisa kembali normal lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang ke-8 yaitu ada PON yang dilaksanakan di Papua. Nah, kalian bangga nggak sih yang tadi Indonesia sudah mempunyai sirkuit ya kan, terus kemudian ada gelaran PON nasional ya, ini tingkatan nasional gitu loh, dilaksanakan di Papua. Yang kita tahu selama ini kan Papua tuh menjadi kayak kalau di image orang ya, ini orang, kalau saya enggak ya kan. Kalau image, karena saya pernah ini dengar dari teman saya sendiri, Papua itu ternyata tidak seperti itu yang dibayangkan oleh orang gitu. Kalau orang bayangkan tuh kan Papua itu hutan belantara ya kan, terus nggak ada kota, nggak ada lampu, nggak ada gedung-gedung, nggak ada hiburan. Itu salah besar, nol. Pokoknya pikiran seperti itu hapus. Ya mungkin memang ada ya, mungkin ada di wilayah ataupun di kabupaten, beberapa kabupaten seperti itu memang ada. Nggak cuma di Papua, di daerah yang wilayah yang sudah berkembang pun ada, yang wilayah itu masih belum tersentuh listrik, air harus pakai genset lah, apapun itu ada kayak gitu, nggak cuma di Papua. Jadi pokoknya yang kita punya pikiran Papua itu jauh dari keramaian kota, jauh dari hiruk pikuk kota atau apa itu namanya, itu salah besar. Nah, pokoknya hebatlah pokoknya si Papua ini bisa menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan penyelenggaraan PON nasional di tahun 2021, dan Jawa Barat sukses menjadi juara umum. Wah, hebat, juara. Semoga pelaksanaan PON selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan di tempat yang tak terduga lagi. Oke, para queen dan para king, next ya, selanjutnya yaitu kita di nomor ke-9 ya, poin nomor 9 yaitu ada peristiwa meletusnya Gunung Semeru. Nah, ini kita nggak menduga-duga ya kan. Gunung Semeru itu terletak di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur. Jadi Gunung Semeru ini erupsi mengeluarkan guguran awan panas itu sekitar pukul 15.00 WIB waktu setempat. Jadi gini ya, para queen dan para king semuanya, biasanya kalau gunung kalau mau meletus kah atau erupsi kah, apakah itu namanya, itu kan pasti ada suatu tanda-tanda ya kan, ada suatu tanda yang diberikan supaya kita itu bisa menjaga-jaga gitu loh. Biasanya kan dari BMKG sendiri kan pasti ada suatu petunjuk kita harus ngapain gitu loh, apakah harus stay kah, atau harus kabur kah, harus lari kah, harus pindah keluarga negaraan kah, ya kan, kita nggak pernah tahu ya kan. Tapi memang kan kebanyakan seperti itu gitu, kalau ada suatu gunung yang mau meletus pasti ada suatu tanda atau sign gitu kan. Tapi kalau kemarin Gunung Semeru nih kok tiba-tiba meletus gitu loh, buat heboh gitu kan. Aduh, kalau saya kan kemarin sempat tuh
dikirim teman-teman saya gitu kan, di grup gitu kan, grup keluarga, grup teman gitu, grup sekolah, banyak sekali gitu kan video mengenai peristiwa yang sedang terjadi di lokasi gunung meletusnya itu. Ya Allah, kalau saya lihat, aduh, udah gelap awannya gitu kan, terus habis itu abu atau apa itu namanya ya, itu tuh seperti terjadi seperti hujan jadinya kan, semua hitam gitu. Ya Allah, kalau saya di posisi seperti itu tuh kayaknya rasanya nggak bisa deh, nggak sanggup gitu loh, maksudnya bawa, ada yang bawa anak, sudah saya lihat itu apa, binatang ternak itu sampai apa sih, kayak bukan tenggelam ya, maksudnya itu sampai di lumpurnya itu sampai nggak bisa bergerak gitu, saking tebalnya si lumpurnya gitu kan. Masya Allah, ya kita berdoa deh ya, maksudnya kalau ada suatu atau nggak gunung yang mau meletuskah itu adalah berikan tanda-tanda gitu supaya kita tuh bisa was-was gitu loh, bisa menjaga atau enggak persiapan lah istilahnya ya kan, persiapan untuk kabur gitu kan, jangan cuman langsung langsung meledak gitu kan, langsung kita kabur gitu kan, nggak lucu ya. Ya ampun, kita nggak bisa menyelamatkan. Terus kan juga ada yang viral tuh waktu itu kan, ada seorang anak jadi menyelamatkan ibunya, dia nggak mau meninggalkan ibunya di kamar atau pokoknya dia menyelamatkan ibunya sambil, jadi posisi terakhirnya tuh kalau saya baca tuh teman-teman, dia memeluk ibunya gitu sambil, ya Allah, mungkin di dalam benak dia, pikiran dia adalah saya mau meninggal sama ibu saya saja. Aduh, merinding jadi saya kalau ngomongin ibu. Pokoknya peristiwa seperti itu tuh memang, aduh, tak terduga lah si Gunung Semeru ini tiba-tiba meletus gitu kan. Kembali lagi kita memberikan atau enggak mengirimkan doa untuk para korban yang meninggal di peristiwa meletusnya Gunung Semeru ya, para queen dan para king juga. Terus juga untuk para korban yang selamat, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga bisa melanjutkan ke kehidupan yang normal kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita harap ya nggak ada lagi lah peristiwa bencana alam atau apapun itu yang membuat kita tuh menjadi parno atau nggak ketakutan mau kemana-mana takut. Jadi kita kalau mau kemana-mana kan pasti berpikiran, aduh, suasana seperti ini kita mau kemana-mana kok kayaknya mikir 2 kali atau bisa sampai 1000 kali gitu kan, mau perjalanan panjang gitu. Ya kita harap semoga tidak ada lagi bencana menyusul ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian next yaitu peristiwa, kali ini saya lagi baca nih ya, saya baca juga nih ya, yang viral juga nih para queen dan para king. Kalian pastinya udah tahu ini viral banget, dan peristiwanya ini baru aja kemarin tuh, bulan berapa itu adanya ini meninggalnya Vanessa Angel dan suaminya. Aduh, yaitu almarhumah Febri Ardiansyah. Almarhum ya? Iya, Febri Ardiansyah. Aduh, kasihan banget ya. Jadi Mbak Vanessa ini dan Mas Bibi, panggilan biasanya itu mengalami kecelakaan di ruas tol Jombang kilometer 672 Jawa Timur. Di Jawa Timur ya ternyata kan. Deket ya kan sama Mojokerto. Jombang Jawa Timur ada Cidek rek. Jadi mereka tuh melakukan suatu perjalanan yang katanya ya, saya nggak tahu juga ya, perjalanannya itu mereka mau ke Bali, kalau Bali atau nggak ke Surabaya gitu aja arahnya. Jadi di dalam mobil itu ada Vanessa, Mas Bibi, si Gaga, sopirnya sama pengasuhnya. Dan nahasnya yang meninggal ini ya, para queen dan para king ini si Mbak Vanessa sama Mas Bibi gitu. Dan anaknya ini si Gaga ini terlempar, nggak tahu ya terlempar berapa meter. Aduh, kasihan banget kalau saya lihat kondisi terakhirnya tuh si Gaga nih. Oh, Gaga sih, Gala, astaga. Gala, aduh, sorry. Gala, aduh, pikiran saya udah kemana-mana nih, Tuhan. Aduh, maaf ya Gala Sky, Gala Sky, I love you forever lah, pokoknya dah. Aduh, mikir apa ini yang mikir Gaga lagi. Jadi ya, kita rewind lagi, oke. Jadi waktu perjalanan itu Mbak Vanessa sama Mas Bibi itu di dalam mobil itu ada Mbak Vanessa, Mas Bibi,
Gala Sky sama pembantunya atau pengasuhnya sama sopirnya. Siapa ya nama sopirnya, lupa saya. Siapa? Hah? Jody ya, Jody. Nah, si Jody. Jadi si Jody ini kalau saya baca di berita itu ya, para queen dan para king itu dia tuh ngebut ya, bawa mobilnya ngebut. Nah, kan. Jadi mungkin dia nggak bisa terkontrol. Iki menurut pengalaman saya waktu saya menggunakan ruas jalan tol itu memang ya para queen ya, kalau kita nggak yang fokus ya kan, nggak yang bener-bener lihat jalan tuh kayaknya memang gimana ya, lihat lewat jalan tol tuh kayaknya harus gimana sih, hiburannya tuh nggak ada gitu maksudnya. Jadi kan jalan tol tuh kan lurus ya kan, terus samping kanan kiri tuh pepohonan atau nggak jalan tol lagi yang dilihat sama mobil lewat gitu loh. Jadi tuh kayaknya bikin ngantuk. Saya tuh pengalamannya gitu. Jadi kalau saya lewat jalan tol itu, saya dengerin musik tuh kenceng-kenceng. Saya kencengin aja. Biar nggak ngantuk ini mata. Ya karena apa? Jalanan tol tuh lempeng aja, lurus gitu. Jadi nggak ada kayak kalau kita lewat di jalan biasa tuh kan pasti ada tuh hiburannya kan. Lihat pemandangan kah, kanan kiri, pohon kanan kiri, kulihat saja gitu. Ada pohon cemara gitu. Ini nggak ada. Yang dilihat apa? Ya mobil lagi. Sama tanda-tanda dilarang ini, dilarang berbicara, dilarang nginjak gas. Nah, lo gimana kalau nggak diinjak gasnya ya kan? Habis itu, itu tadi mungkin si Jody pas kenceng, kita kalau naik mobil nih di jalan tol nih, udah kecepatan 80 km per jam, itu kenceng banget ya. Itu bagi saya, itu udah merinding nih, tangan saya nih, kaki ini udah merinding. Itu 80 km loh. Bayangin si Jody itu kalau nggak salah 100 lebih, kalau nggak salah 200 sampai 100 lebih lah, nggak ngerti, lupa saya. Itu gimana kencengnya ya sampai dia numbur si ruas jalan tol tuh, pagernya ya. Nah, itulah namanya, nggak ngerti saya. Itu kan luar biasa ya, maksudnya saya aja yang 80 km per jam aja udah kaki ini dingin, tangan kaki ini dingin, melipirlah saya ke kiri ya kan, karena kalau ke kiri ini kan pasti yang jalan lambat, kalau ke kanan kan yang mendahului. Jadi tips dari saya ya, para queen dan para king, kalau kalian mau lewat jalan tol ya, harus siap mental. 4 jam kalian menyetir, jaraknya sudah 4 jam nih kurun waktunya, kalian harus istirahat di rest area, itu harus dan wajib ya. 4 jam setelah nyetir kalian harus istirahat, karena di situ rest area juga pasti banyak dong tempat makanan, minuman. Kalian bisa pilih deh, kalian bisa istirahat di masjid kah atau apakah, terserah ya. Atau kalau kalian nggak mau menghabiskan banyak waktu, udah siapin musik yang lagu-lagu yang nggak bikin ngantuk, atau nggak cemilan di mobil, atau nggak ada kawan ngobrol di samping kalian. Nah, kalau yo ngantuk konre ya kan, ngantuk kalian pasti. Kalau saya juga gitu, pokoknya lagu on ya kan, entah lagu apa yang nggak bikin ngantuk, sama makanan minuman dah. Terus kalau kalian mau mendahului atau apa, ya pastinya di lajur kanan. Kalau mau santai ya lajur kiri. Dan jangan lupa selalu pakai safety belt ya. Itu sih kalau tips dari saya. Itu kasihan banget ya, tapi sekarang kan yang jadi viral lagi itu kan masalah keluarga ya, keluarga inti mereka ya, si Om Deddy atau siapa, bapaknya si Vanessa ini masih ada peperangan dingin lah antara pihak bapaknya si Bibi sama si bapaknya yang Vanessa. Saya nggak tahu itu masalahnya apa ya, kalau saya baca di berita itu ya masalah harta ya kan. Aduh, lagi-lagi harta itu bisa membuat kita tuh jadi buta gitu. Jadi rebutan, jadi kelahi, jadi berantem gitu. Jadi semuanya hal-hal yang buruk deh. Ya pokoknya kita doain lagi semoga almarhumah dan almarhum ditempatkan di sisi Allah yang baik, segala amal ibadah diterima, amin amin ya amin. Dan kemudian si Gala Sky jadi anak yang solehah, yang soleh, yang pintar, sayang keluarga, dan bisa mengangkat derajat keluarga ya. Next yaitu the last one, ada berita mengenai yang lagi viral ya, baru juga nih kemarin, meninggalnya selebgram cantik ya, Laura
Ena, Laura Ena atau Laura Ana, terserah kalian menyebutnya apa, ya kan? Terserah kalian. Kalau aku nyeluk ya Laura Ana, ya kan? Laura Ana, ya kan? Jadi Instagram cantik ini ya, para queen dan para king, dia tuh meninggal di usia 21 tahun. Nah, dia meninggal itu karena apa? Ini saya meninggalnya nggak tahu kenapa ya, katanya sih asam lambungnya naik. Almarhumah ini menjadi viral atau enggak kok bisa ya, tentunya kalau selain selebgram ya kan, kenapa sih kok Mbak Laura ini banyak diberitakan. Jadi almarhumah ini ya, para queen dan para king, dia mengalami kecelakaan 2 tahun yang lalu dengan pacarnya Mas Gaga ya. Mas Gaga ini katanya ya, kalau saya lihat di Instagramnya atau apa sosial medianya tuh kayak dulunya tuh cinta banget gitu kan, sayang gitu kan. Saya nggak tahu ya, pacaran zaman sekarang tuh kayaknya bucinnya tuh hebat gitu, bucinnya keterlaluan gitu loh. Maksudnya tuh apa ya, kok bisa gitu loh sampai semua harta benda dikasihkan tuh kan konyol gitu. Iya kalau jadi sama itu pasangan itu, kalau jadi untuk masa depan. Kalau nggak jadi ya kayak gini kan kasihan, sampai meninggal pula ya kan. Udahlah yang biasa-biasa aja gitu loh, kalau mau ini kan berhubungan atau apalah tuh namanya, biasa-biasa aja gitu. Jadi si Laura ini mengalami kecelakaan yang cukup parah ya waktu itu. Kronologisnya tuh kalau nggak salah si Gaga ini yang membawa mobil dalam keadaan mabuk gitu loh. Tapi katanya si Mas Gaga itu, lah saya waktu itu saya mampir makan dulu baru melanjutkan perjalanan. Mana mungkin orang mabuk bisa bawa mobil sambil makan gitu kan. Nah itu kalau versi Mas Gaga. Tapi kalau versi almarhumah, kalau si Gaga ini dalam ke kondisi mabuk. Nah kita nggak tahu ya yang benar yang mana. Yang jelas dari peristiwa kecelakaan tersebut, Mbak Laura ini mengalami kelumpuhan nih. Lumpuh selama 2 tahun. Dia untuk survive sendiri dengan keluarganya, bertahan hidup dengan keluarganya. Terus juga si Mas Gaga ini katanya itu tidak bertanggung jawab gitu loh. Dari kecil sampai besar dia tidak pernah memberikan suatu tanggung jawab kepada Laura, bahkan ditinggal gitu. Nah terus kan kemarin sempat Mbak Laura ini melaporkan Mas Gaga Muhammad ini, dia menuntut keadilan supaya apa ya, menuntut keadilan aja untuk kehidupan dia gitu loh. Ini gue udah lumpuh terus si Gaga diem aja gitu kan, maksudnya gitu kali ya, aku nggak ngerti rek. Terus pokoknya itu yang jelas sekarang si Mbak Laura yang sudah meninggal, udah almarhumah, kita doakan semoga kasusnya cepat selesai dan diberikan apa ya, kalau memang Mas Gaga Muhammad ini bersalah ya diberikan hukuman yang ya sepadan ya, sepantasnya ya, pokoknya mana yang baik lah, pokoknya gitu. Terus juga untuk para milenial ya, kalau menjalin suatu hubungan janganlah terlalu berlebihan, ojo pokoknya ojo terlalu berlebihan dulu rek ya, jangan terlalu berlebihan, oke? Baik, itu tadi ada 11 poin berita viral yang terjadi di tahun 2021. Nah, so kalian udah ingat belum apa aja sih yang kemarin-kemarin itu tadi yang saya sebutin tadi ya? Saya nggak mungkin dong ngulang lagi ya kan? Nanti bosan kalian lihat muka gua ya kan? Terus, itu tadi ya. Rangkuman berita viral yang ada pada tahun 2021. Nah, ada 11 poin yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada berita viral lainnya, saya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena keterbatasan waktu dan tenaga ya. Oke ya, maklum udah usia ini faktor. Oke ya. Terus yang jelas ya, kita harus bisa mengambil hikmah dari segala suatu musibah atau peristiwa apa yang telah kita alami di tahun 2021. Kita harus bisa
merenungi, kemudian jangan meratapi ya. Kalau meratapi itu kita nggak bisa move on dong. Harusnya kita harus bisa mengambil segala sesuatu yang positif, mengambil segala sesuatu yang positif untuk kita praktekkan di tahun 2022 supaya kehidupan kita tuh menjadi lebih baik lagi. Dan kita doakan semoga di tahun 2022 nanti itu dijatuhkan, maksudnya dijauhkan dari segala bencana alam, musibah, bencana alam, apapun itu, peperangan, virus, penyakit segala macam tuh nggak ada ya. Udahlah, udah pergi jauh-jauh, datanglah segala kebaikan, amin ya rabbal alamin. Pokoknya Indonesia tuh aman, tentram, damai, jauh dari peperangan, terorisme, penyakit, virus atau apapun itu ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik. Dan jangan lupa ya, doakan channel saya ya kan, tahun depan jadi viral ya kan. Terus selanjutnya nih ya, saya akan memberikan suatu penjelasan sedikit aja. Jadi ini nih, saya bukan dukun ya, maksudnya saya bukan cenayang, saya cuma baca-baca nih ya, saya baca. Jadi prediksi nih, ada suatu prediksi di tahun 2020 ya. Prediksi SEO apa sih yang beruntung ya di tahun 2022 nanti? Nah, apakah kalian SEO kalian termasuk? Nah, dengerin dulu ya. Ini saya bacanya tuh di segala sumber info ini ya, sumber ya. Nggak cuma satu sumber, tapi banyak sumber. Tapi saya tidak menyebutkan sumber mana ya kan. Yang jelas semua itu sama, kebanyakan tuh sama gitu. Apa yang dirangkumkan tuh sama. Oke ya, di tahun 2022 nih para queen dan para king akan ada pergantian unsur logam dari unsur logam ke air atau cair. Nah, paham nggak? Dimana pergantian unsur ini terjadi setiap 2 tahun sekali. Nah loh, tahun depan juga dikenal dengan tahun macan air. Ini saya sambil baca ya, macan air atau macan hitam. Karena di dalam Feng Shui, air dianggap sebagai perlambang arah utara tuh, warna hitam atau disimbolkan dengan kura-kura. Apa hubungannya itu? Nah, saya kurang paham. Saya cuma baca aja ya. Itu. Jadi tahun depan itu dari unsur logam ke air. Nah, apakah kita ini usaha jualan air galon atau air minuman atau apa ya kan? Nggak tahu saya. Pokoknya dari unsur logam ke air. Berikutnya ya, SEO yang akan cemerlang, yang hits, yang memiliki banyak rezeki ya, insya Allah sukses di tahun depan itu apa aja sih, apa aja sih di tahun 2022. Nah, saya sebutin ya. Number 1 yaitu ada SEO naga. Nah, dengerin ya, SEO naga. Kemudian yang nomor 2 ada SEO kuda. Tuh, siapa yang SEO kuda? Ngacung. Nah, yang ketiga ada SEO tikus. Tuh, siapa yang SEO tikus? Nih, kalian hoki nih tahun depan nih, insya Allah hoki tuh. Terus yang nomor 4 SEO kerbau. Tuh, SEO kerbau. Oh no. Terus yang nomor 5 ada SEO kelinci. Tuh, saya SEO kelinci loh. By the way, doain ya semoga channel saya jadi hoki. Amin. Yang nggak tahu nih ya, SEO kelahiran SEO tadi tuh tahun berapa aja ini saya sebutin ya. SEO tikus itu ada di tahun 1960, ada 1972, ada 1984, 1996 dan 2008. Tuh, itu yang tahun itu ya, hoki tuh di SEO tikus. Kemudian ada SEO kelinci ya di tahun 1951, 1963, 75, 1975, 1987, 1999, 2011 ya. Kemudian ada SEO kuda. SEO kuda ini di tahun 1942, kemudian 1954, 1966, 1978 dan 1990. Itu ya. Oke, mungkin itu saja. Oh, ada lagi. Ini SEO kuda ya, belum ya. SEO kuda ini ada di tahun 1942, 1954, 1966. Baik para queen dan para king, itu tadi ya. Apa yang sudah saya sampaikan, ada kaleidoskop di tahun 2021, kemudian prediksi SEO yang hoki di tahun 2022. Nah, semua tergantung kalian, sakarepmu rek. Kamu percaya apa enggak, sakarepmu ya kan.
Terus pokoknya yang penting saya sudah menjelaskan, saya juga baca soalnya ya kan, aku ya moco ya kan, mau diterima monggo, untuk jadi hiburan ya saya bersyukur. Ya pokoknya yang jelas nih ya, jangan lupa selalu dukung channel saya ya kan, selalu dukung, support, dan supaya apa ya, channel saya itu menjadi channel yang berkembang, hits, sukses, spektakuler, melambung tinggi seperti tadi kata Whisper ya, sekarang seperti Mbak Whisper. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya, kata-kata yang positif dan baik itu adalah doa. Amin. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komen channel saya, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, saudara, adik, kakak, bapak, ibu, emak, semua terserah. Pak adik kalian terserah ya. Dukung selalu ya. Oke, thank you. Itu saja dari saya. Kayaknya udah banyak banget yang saya ngomong ini. Terima kasih ya. Ketemu di lain video. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.